Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah sebentar di rumah Tatang, tidak lupa membawa roti. Selamat datang di podcast kami, Semima Podcast Selalu Dinanti. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang narkoba. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Dewasa ini semakin marak penyalahgunaan narkoba di generasi muda, tentunya di kalangan pelajar. Maraknya fenomena ini menyebabkan dan membuat bahaya untuk bangsa ini, karena kelak generasi muda dijadikan atau menggantikan sebagai penerus bangsa ini. Tentunya dalam obrolan ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Bapak Sumarno dari pihak Polsek Mojo Agung. Selamat datang, Selamat datang. Sumarno. Terima kasih atas undangannya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sibuk apa saja Pak untuk hari ini? Untuk sementara ini kita kan masih untuk menjelang ada pilkada. Nah, kita masih sibuk untuk antisipasi tentang pilkada tersebut. Dan tak lupa juga kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada warga-warga yang suka nongkrong, terutama anak-anak sekolah, ya. Di kalangan pelajar itu ya Pak. Selama ini anak-anak sekolah, setelah kita lihat untuk di wilayah Mojo Agung itu sendiri, terutama yang di dekat bypass Mojo Agung, sering terjadi itu anak sekolah pada gerombol, terutama untuk musim-musim liburan sekolah kemarin. Dan itu juga menimbulkan potensi untuk ini ya Pak, kriminal juga ya, kalau seperti itu. Dan kadang-kadang juga mungkin mereka tidak ikut balap liar, tapi mereka ikut nongkrong di wilayah sana. Dan tidak menutup kemungkinan juga dengan mereka berkumpul-kumpul bersama-sama teman-temannya yang kita nggak tahu dari arah mana, dari manapun juga, ada yang mengkonsumsi miras juga, pada merokok juga. Padahal mereka masih usia-usia remaja, usia-usia masih usia di sekolah. Begitu. Nah, itu kemarin kita kasih himbauan juga, dan juga kita kasih tindakan juga untuk yang sepeda motor yang pakai knalpot brong, yang kelengkapannya tidak lengkap, kita tindakan tilang dari pihak lalu lintas. Begitu. Nah Pak, ini saya mau nanya nih, karena tema kita atau topik kita ini seputar narkoba. Mungkin faktor terjadinya penyalahgunaan atau penggunaan narkoba di kalangan remaja itu apa sih Pak sebenarnya? Intinya begini. Apalagi untuk kalangan-kalangan remaja, anak-anak sekolah, yang mereka itu intinya untuk edukasi tentang narkoba juga masih kurang. Nah, untuk faktor-faktor yang utama itu, paling utama itu apa? Lingkungan. Itu paling utama. Paling utama, kebanyakan mereka itu dari lingkungan. Dan pengetahuan tentang narkoba maupun bahayanya apa itu mereka belum tahu. Makanya gunanya kita kadang-kadang kita kasih sosialisasi ke pihak-pihak, mungkin pihak lingkungan, ke pihak desa, tentang pihak sekolah. Nah, itulah gunanya kita seperti itu ya Pak ya. Untuk yang kedua itu, upaya apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba ini? Yang utama kita untuk istilahnya jangan sampai adik-adik kita berjerumus ke masalah narkoba. Kita sering melakukan sosialisasi juga, baik mau ke instansi sekolah maupun ke pihak-pihak masyarakat desa, tentang kita kumpul kadang-kadang di desa itu kadang-kadang ada warung-warung wifi tempat mereka nongkrong, kita sering kita datang juga, kita kasih solusi apa sih bahaya narkoba dan apa sih efeknya untuk kedepannya bagaimana terutama buat kesehatan diri kita sendiri juga, dan untuk lingkungan, terutama untuk masa depan kita. Karena mereka juga masih kurang paham juga tentang dampak narkoba itu seperti apa gitu ya. Efeknya untuk apa mereka juga tidak begitu paham. Apa ada ciri-ciri khusus sih Pak untuk anak yang atau remaja yang sudah menggunakan narkoba itu? Untuk ciri-ciri khusus? Untuk ciri-ciri khusus yang terlihat secara kasat mata ini ya, dari fisiknya mungkin atau apa? Mereka yang cenderung berat badannya pasti turun. Gitu ya. Jadi nggak cuma hanya cacingan aja ya Pak. Yang secara kasat mata nih ya, berat badan turun. Gitu. Terus pola pikir mereka pun juga kadang terganggu, suka emosional. Yang biasanya mereka tuh kalem, setelah mereka konsumsi gampang marah, gampang tersinggung. Gitu. Nah, terus lagi biasanya ini ya apa? Cenderung dia itu lebih suka menyendiri kayaknya. Nah, itu betul sekali. Suka menyendiri, suka melamun. Betul. Kadang terus apa ya? Gampang ngantuan.
Mungkin kalau di sekolah, iya. dia tuh di sekolah lagi pelajaran sekolah dia tidur. Nah, itu juga ini kan juga bisa untuk rekan-rekan guru dan teman-teman. Semisal kita, ini kenapa sih anak itu sudah seperti itu, kita juga bisa tahu gitu Pak. Jika kita untuk tahu tentang ciri-ciri. Kemudian untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, harapan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para remaja di sana, khususnya untuk pelajar SMP Negeri 1 Mojo Agung ini. Harapan kami dari pihak kepolisian, monggo kita sama-sama membantu dari pihak kepolisian juga, mulai dari pihak sekolah, dari wali kelasnya, dari guru-guru pembimbing juga kita bantu. Kalau memang ada istilahnya ada indikasi, anak ini kayak begini Pak, monggo kita terbuka dari pihak kepolisian, terutama dari Polsek Mojo Agung. Saya mungkin ada yang permasalahan itu, kita datang ke sini. Monggo terbuka kita semuanya. Baik. Ya semoga harapan tadi dapat terwujud ya Pak untuk anak-anak, supaya juga dia lebih paham betul dengan bahayanya dari obat-obatan terlarang itu seperti apa. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu yang sudah diberikan, bisa hadir di podcast kami. Demikian obrolan kita pagi ini. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tonton terus podcast Bima. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen. Saya Eka Putra Pratama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.